Halo semua, balik lagi sama gue Victor di podcast Monolog Pena Senja. Welcome to the season 2. Selamat datang di season 2, di mana ya gue cuma misahin aja sih supaya kayak ada partnya biar kayak di Netflix juga. By the way, gue seneng banget bisa kembali. Nggak tau, kayak kedengeran dari suaranya sih agak-agak joyful ya. Karena walaupun gak ada yang denger podcast ini, yang denger sepi ya, walaupun atau mungkin teman-teman gue doang yang denger, ya bodo amat. Tapi gue sangat senang, shout out to Fabian Katon, tentunya temen gue yang uh, bisa membuat semua ini terjadi lagi. Karena singkatnya sebenarnya kemarin tuh alat gue rusak, jadi alat rekaman podcast ini yang proper rusak karena petir. Gue lupa deh, kayaknya gue udah ngomong deh di apa namanya podcast sebelumnya atau belum. Tapi ya gitu, singkat cerita rusak, ada petir gitu daerah gue, kemudian komputer rusak, banyak alat-alat yang rusak, monitor rusak, sama sound card gue yang udah gue sayang banget dari zaman gue kuliah, yang gue membelinya dengan jerih payah kerja keras sendiri saat itu masih magang, dapat penghasilan dikit demi dikit. Dan akhirnya gue bisa beli sound card itu ya. Tapi anyway, itu udah mungkin tahun berapa, 2016 kali. Jadi mungkin memang udah saatnya dia untuk beristirahat juga. Sekali lagi gue mesti bilang thank you Katon, karena teman baik gue ini sudah memberikan sebuah harga yang bagus untuk sound cardnya dia, yang sebenarnya gue juga agak-agak nggak enak untuk nanya. Dan dia ternyata nawarin sendiri. Makasih banget Ton. Gue harap lu denger podcast ini karena akhir-akhir ini lu juga denger. Anyway, gimana kabarnya semuanya? Gue harap kalian sehat, pandemi masih berjalan. Gak banyak yang berubah dari terakhir kali. Masih banyak orang-orang ngeselin di internet tentunya. Kayak gue masih suka kesel sama selebgram dan teman-temannya. Dan sedikit resolusi untuk season 2 ini, gue berharap akan jauh lebih oke, jauh lebih konsisten. Kemudian juga gue ada rencana untuk membuat podcast ini gak cuma monolog lagi, akan jadi sebuah dialog pena senja. Gue akan ngundang teman-teman gue, orang-orang yang gue kenal. Kita gali-gali mengenai hubungan mereka, kita gali deep talk dengan mereka. Ya walaupun kalian gak kenal mereka siapa, tapi tapi nggak cuma selebgram dan public figure yang punya cerita bagus, bener gak? Kita semua punya cerita-cerita yang bagus, kita punya cerita-cerita yang dalam, kita punya cerita-cerita yang layak untuk diceritain. Nggak ada cerita yang nggak layak untuk diceritain, semuanya layak. Dan gue rasa teman-teman gue, orang-orang terdekat gue yang biasa-biasa pun, ya kita semua punya kisah cinta kita punya perjalanan hidup kita masing-masing, dan itu bukan sesuatu yang berarti apa ya, nggak enak untuk didengar. Karena menurut gue it's not the matter of the people, it's the matter of the story. Bukan masalah orangnya kayak gimana. Gue percaya sih kalian yang udah cukup dewasa bisa ngerti bahwa kalian akan lihat, kita akan belajar sudut pandang yang lain dari cerita. Gak peduli siapapun orangnya. Mungkin ngelihat orangnya ya pasti itu mempengaruhi, karena kita tahu dia siapa. Kalau kita denger artis atau selebgram di podcast-podcast zaman sekarang itu, ya kita bisa tahu bahwa kita tahu dia siapa dan kita pengen dengar ceritanya. Tapi gue rasa kalian pun, kita semua yang denger ini pun, gue pun yang bukan siapa-siapa sama. Kita semua punya cerita dan semua orang layak untuk cerita. Either itu membosankan atau enggak, ya itu ntar balik lagi. Tapi gue percaya selalu akan ada hal yang bisa kita petik, akan ada perspektif baru yang mungkin bisa nyadarin kita juga yang lagi sekarang ini lagi stuck-stucknya. Tapi anyway, di episode pertama ini belum ada bintang tamunya. Gue masih mencoba ngontak-ngontak temen gue karena gak gampang juga untuk ngajak mereka, karena mereka juga ada pikiran kayak gitu, gue siapa dan bla bla bla. Tapi gue cuman simpelnya pengen cari orang yang pengen cerita, pengen cari orang yang ya pengen berbagi aja, dan gue harap itu bisa ngebantu kalian. Ya itulah, itu adalah tujuannya. Karena gue juga ngerasa ya kalau monolog terus, gue terus, ya akhirnya gue terjebak juga selama ini dengan pikiran gue sendiri yang sebenarnya belum tentu selalu benar, ya sering juga salah, dan perspektif gue pun gak akan growth, gak akan berkembang kalau gue cuman selalu dengernya apa yang gue bilang sendiri juga. Gue perlu juga dengar dari orang-orang lain, dan gue juga penasaran banget. Gue selalu pengen denger cerita orang, karena cerita orang itu adalah yang
apa ya, sebuah pengalaman, sebuah bensin, sebuah pupuk gitu di masa lalu yang membuat dia tumbuh sampai jadi dia yang sekarang. Dan itu pun berkaitan mungkin dengan hal yang akan gue bahas hari ini di awal musim ini. Berkaitan dengan keresahan gue sendiri mungkin ya. Akhir-akhir ini sering sekali merasa overwhelmed, kayak lu dunia tuh berputar begitu cepat, kemudian lu masih selalu berkaca dan lu ngeliat kok lu gini-gini terus gitu. Apa yang lu usahain kayaknya nggak jalan dengan sempurna, bahkan kadang mandek. Kemudian di saat yang sama lu ngeliat banyak teman-teman lu yang udah semakin sukses, teman-teman lu yang makin bagus, teman-teman lu yang makin apa ya, mengejar sesuatu yang kayaknya kok gue nggak bisa ya kayak dia. Gue nggak tahu kalian denger ini umur berapa, tapi gue rasa ini akan relate di anak-anak yang baru lulus kuliah, umur 25, yang lagi kerja awal-awal. Karena itu, ya itu pun umur gue ya, jadi gue ngerasain hal itu. Gue mau sharing, gue mau menyampaikan sesuatu bahwa take one step at a time, man. Artinya ambil langkah satu-satu langkahnya. Kadang-kadang kita terjebak dengan kita tuh pengennya udah tujuan kita tuh jauh banget di depan. Kita selalu matok orang di depan sana, teman-teman kita yang startnya pun beda dari kita nggak tahu kayak gimana, perjuangannya beda, tapi kita ngelihat dia udah jauh banget di depan sehingga kita kayak ada rasa pengen buru-buru juga sampai di sana. Dan mungkin ini juga udah sempat gue bahas di minggu sebelumnya, kita finish line kita beda-beda, start kita pun beda-beda lah, hidup itu maraton dan bla 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 bla. Tapi yang sering kita lupa langkah paling awalnya, yaitu adalah bahwa kita harus ambil langkah. Kita udah tahu bahwa oke, hidup itu beda-beda, semua orang prosesnya beda-beda. Terus apa? Bener gak? Pertanyaannya itu. Dan akhir-akhir ini lately gue juga lupa, entah gue denger di mana, entah gue denger di ibadah atau gue denger di film, gue lihat di film. Tapi ini sangat cukup bukan mencengangkan ya, apa ya, menyadarkan kalimat ini, one step at a time. Lu diingetin lagi untuk melangkah satu langkah demi satu langkah. Artinya lu punya tujuan tapi lu nggak berfokus seperti diburu-burukan untuk sampai sana. Jadi yang difokusin adalah lu lakuin dulu langkah satu, langkah pertama, langkah kedua itu walaupun pelan tapi lu lakuin dengan benar. Nah ini yang sering kali kita lupa, bahwa kadang kita udah merasa bisa ngelangkah, bener gak? Kita hidup kayaknya kita udah tahu nih mau ngapain, kita udah tahu, kita punya expertise masing-masing. Begitupun dalam hubungan gitu ya, lu kayak udah ngerasa lu udah sering pacaran, lu udah punya pengalaman, bla 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 bla. Kemudian lu jadinya ngerasa ngelangkah di dalam hubungan itu bukan lagi sesuatu yang susah buat lu. Padahal ketika kita berpikir kayak gitu, seringkali kita lupa detail-detail kecil, hal-hal sederhana, fondasi paling awal yang harus kita pegang. Langkah itu kan tentang fondasi, bener gak? Kalau lu ngelangkah, waktu kita kecil kita belajar ngelangkah, kita diajarin jatuh dulu. Ada fondasinya yang harus dibangun supaya ketika kita melangkah ke depan, itu akan menuju ke tujuan yang benar, ke tujuan yang emang kita mau gitu. Dan ya analoginya sih begitu aja ya, kayak ketika lu mau jalan, lu bayangin lu amit-amit gak bisa jalan nih. Banyak banget hal yang opportunity, kesempatan-kesempatan di dunia ini yang tertutup ketika lu jalan pun susah. Bukan gue berarti mendiskreditkan orang yang gak bisa jalan, enggak. Tapi artinya kadang kita take it for granted juga. Jadi jalannya itu, langkah-langkah yang pertama itu yang kita ambil dengan pelan, waktu kita masih berada di titik nol, saat dulu mungkin kita baru memulai hubungan, kita baru memulai bisnis, kita memulai apapun. Langkah itu valuable banget. Langkah itu bernilai banget dan orang suka lupa akan hal itu. Kadang kita kayaknya udah jauh lari begitu cepat sampai kita lupa untuk, ya ampun, gue selama ini udah lari kenceng banget, ternyata gue selama ini ngikutin ritme orang-orang lain. Dan itu bikin kita lelah, bikin kita overwhelmed. Bahasa zaman sekarangnya burnout. Kebanyakan ini, kebanyakan itu, akhirnya ngerasa kebakar, ngerasa capek. Akhirnya apa? Demotivated. Akhirnya lu ngerasa gak bisa ngelakuin apa-apa, lu ngerasa self esteem lu turun, lu ngerasa
confidence lu hilang, lu ngerasa nggak termotivasi lagi. Dan gue rasa ini penting banget buat kalian yang sekarang mungkin ngalaminnya. Gue juga ngomong ini ke diri gue sendiri. Take one step at a time. Ambil langkah kecil. Gue makin disadarin hal ini karena akhir-akhir ini gue lumayan sering bersepeda gitu ya. Salah satu hal yang menyeimbangkan segala rutinitas gue. Kemudian ketika bersepeda kadang gue ngerasa hal itu. Ketika gue mau bersepeda, gue pengen ngeraih tujuan, gue pengen ngeraih trek yang jauh, kilometernya jauh, supaya gue ngebakar lebih banyak kalori biar kurus gitu kan, dan juga supaya ada target yang tercapai. Tapi seringkali ketika gue ngeset hal itu, sebelum mulai pun gue udah ngerasa terbebani untuk memulainya, karena ya ampun, gue masih di sini lagi, gue bakal bersepeda berapa 17 kilo, ya ampun ini masih di sini, aduh masih panjang lagi nih jalan yang harus gue laluin. Tapi kemudian gue ingat akan hal itu. Jadi gue kayuh aja dulu sepedanya satu demi satu. Gue kasih titik-titik kecil, target-target kecil di tengah tujuan gue yang jauh itu. Tadinya gue harus jalan ke 17 kilo, mungkin ya gue normalnya segituan. Ya gue pertama 3 kilo pertama, ya udah kita jalan aja dulu 3 kilo pertama. One step at a time. Nyampe 3 kilo, oh ternyata masih oke. Lanjut lagi 6 kilo, lanjut 9 kilo. Dan begitu seterusnya, sama lah gue rasa sama yang kita jalanin sekarang. Apapun dalam hubungan lu nggak usah muluk-muluk. Pengennya lu sama dia bahagia, lu semua cocok, nggak pernah berantem gitu ya. Take one step at a time. Kalau lagi berantem sekarang, selesain apa yang ada sekarang. Kalau lu lagi hubungannya stuck, udah mulai bosen, lu bikin tujuannya. Gak usah tujuannya dulu lu pengen sama dia bla 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 bahagia, enggak. Tujuannya dulu gimana caranya supaya hubungan lu refresh, gak bosen lagi. Gimana supaya hubungan lu gak nge-stuck lagi. Itu dulu yang lu pikirin. Gak usah pikirin sampai jauh ke depan. Karena gue tahu banyak, mungkin gak semua, tapi banyak dari kita yang overthinking. Dan gue salah satunya. Orang yang apa-apa dipikirin jauh ke depan. Jadinya terkadang itu udah ngalahin kita duluan, bahkan kita sebelum berperang gitu. Ambil satu langkah, langkah yang pasti, langkah yang kita yakinin, langkah yang pelan, tapi itu punya dampak. Dan kita sepelan apapun kita ngelangkah, kita tetap jalan ke depan. Gue rasa itu yang paling penting. Kita gak konstan, karena konstan artinya kita gak growth. Kita gak jalan di tempat, kita gak berdiri di tempat aja. Tapi sepelan apapun jalan ke depan, ya tetap ada jarak yang kita raih jalannya ke depan. Gue selalu sekarang mindset gue ubah ketika udah mulai capek kayak gitu. Gue selalu mikirin ini inspirasi dari sinetron sih. Kalian tahu nggak sih sinetron yang orang tabrakan terus tiba-tiba koma gitu kan? Ya di sinetron agak tidak realistis ya, karena habis koma tiba-tiba dia hidup sadar baik-baik aja. Padahal sebenarnya setahu gue ya, ketika kita koma itu kan tubuh kita itu beberapa hal di dalam tubuh kita kayak disabled gitu. Maksudnya ada hal-hal yang tidak bekerja karena kita waktu itu bukan kita waktu itu ya. Maksudnya dalam skenario ini tubuhnya koma. Jadi ada bagian tubuh yang nggak bisa bekerja, sehingga ketika sadar pun ada proses waktu supaya itu bisa pulih gitu. Nah gue selalu mencoba ngubah mindset gue gitu. Ketika udah mulai capek, bayangin aja lu orang yang lagi baru pulih dari koma. Lu adalah orang yang baru pulih dari koma. Lu akan mencoba hal-hal yang dulu udah lu kuasain banget. Bahkan, bener gak? Orang baru pulih koma belajar jalan lagi, belajar megang sesuatu. Karena kalau kalian lihat di TV-TV, di film-film juga, dia megang sesuatu kayak gemeteran gitu, gak bisa megang. Itu kan sesuatu yang sebelumnya dia bisa. Tapi karena ada hal yang terjadi di hidupnya, sehingga dia akhirnya koma, dan akhirnya dia harus memulai semuanya dari awal lagi. Kalau kita jadi orang yang koma dan kita pikirannya udah pengen tujuan yang jauh banget bahkan sebelum kita koma, maka kita gak akan survive. Gue rasa gak bakal kita survive. Karena gak usah tujuan yang jauh dulu, ini dulu men, jalan aja dulu, bener gak? Ini aja dulu nih, pegang teh botol dulu, minum sendiri gitu, gak usah dibantuin suster, itu dulu, bener gak? Walaupun sebelumnya kita udah menguasai hal itu, kita minum teh botol mungkin sambil lempar-lempar gitu ya. Tapi kan kehidupan begitu ya. Some shit happens all the time.
dan kita harus adjust. Dan kalau itu artinya kita harus mulai menapaki jejak-jejak yang dulu kita lakuin, ya lakuin. Kalaupun jejak-jejak itu langkah itu kita udah bisa, langkah lain yang belum pernah kita bisa itu lakuinnya pelan-pelan, gak usah terlalu terburu-buru. Dari tadi gue bahasnya soal ya itu istilahnya kalau orang koma kan dia ngulang dari awal. Tapi ada situasi-situasi juga di mana kita lagi mau mencoba sesuatu yang baru, kita udah terjebak sama rutinitas, kita udah ngestak, apalagi pandemi kayak gini, mikir semuanya sendiri, perang sama pikiran sendiri. Apa yang kita lihat sosial media doang, akhirnya compare kita sama orang lain, nggak akan pernah selesai. Ketika mau coba sesuatu yang baru, take one step at a time. Ya mungkin dalam bisnis gitu ya, walaupun gue siapa gitu, gue nggak berpengalaman hal ini, tapi gue rasa mindsetnya yang bener ya, menurut gue, mulai kayak Tokopedia bener gitu. Maksudnya mulai aja dulu, karena kalau lu mau jalanin bisnis mikirnya udah akhirnya gimana nanti bakal sukses atau enggak gitu, nggak bakal selesai sih menurut gue, kecuali lu sultan dengan banyak uang dan lu sekalipun gagal lu bisa nge-backup kapanpun, gue rasa nggak akan selesai, bukan nggak akan selesai, bahkan nggak akan mulai sama sekali. Sama lah dalam hubungan lu, one step at a time. Lu nih orang-orang yang jadi secret admirer, yang cuma ngagum-ngagumin jarak jauh, nge-tweet no mention, update WhatsApp story seolah-olah dia peka, pas dia ngesin terus lu seneng. Ya, one step at a time, lu tuh berani dulu ngomong sama orangnya. Lu gak usah mikirin nanti lu jalan sama dia, nanti lu mau bayarin dia makan gimana, nanti lu mau jemput dia pakai apa. Perasaan lu dulu men, paling sederhana tuh, keluarin dulu. Kalau itu udah terjadi, ya lu akan ngambil step selanjutnya. Bener gak? Gak usah muluk-muluk gitu. Tujuannya, ya gue tau lah kita punya planning, bla 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 bla, tapi jangan overwhelmed sama hal itu, jangan kalah dulu sama tujuan kita yang kita buat sendiri, yang mungkin ceweknya juga nggak mikir sampai sana gitu, dan dia juga nggak expect sampai sana. Cuman karena kitanya aja sendiri yang ya terlalu sibuk ya dengan pikiran sendiri, terjebak, akhirnya itu yang terjadi. Ya nyatain dulu, belajar dulu gimana lu yang susah ngomong sama perempuan, bukan cuma ya perempuan ya, karena cewek-cewek nggak mau nembak kan. Ini cewek-cewek yang pengen ya aku nikah digantungin mulu. Gue sempet bikin Q&A akhir-akhir ini. Oh, aku digantungin gimana pak? Pak, gimana kak, pergi atau bertahan? Gue banyak banget pertanyaan kayak gitu. One step lu apa ke depan yang paling sederhana dulu? Lu pergi atau bertahan, lu aja nggak tahu dia suka sama lu atau enggak. Dia aja nggak tahu lu suka sama dia. Lu mau bertahan, mau pergi apa, dia aja nggak tahu apa-apa gitu kan. Atau dia udah tahu, terus lu digantungin. You one step at a time, lu adalah tentukan pilihan lu. Tentukan pilihan lu mau digantungin terus, ambil. Atau lu mau cabut, walaupun sakit hati, tapi lu jalan ke depan, lu gak lagi nginget-nginget. Makanya gue benci sih sama orang-orang yang kalau gue nanya apa-apa selalu pembahasannya tuh soal mantan. Ini mantan. Karena menurut gue mantan tuh cerita lama. Mantan itu adalah Indomaret yang udah lu lewatin berapa kilo ke belakang gitu. Bukan berarti nggak ada chance untuk lu balikan sama mantan ya. Gue nggak tahu, orang kan ada mantan yang baik, putusnya pun kan alasnya macem-macem. Tapi kalau sampai mikirin mantan bikin lu ngestak, sampai lu nggak bisa maju ke depan, ya itu maka salah men. Maka lu jalan ke depan, cari yang lain gitu. Jangan sampai lu ngestak, lu ngerasa mantan lu yang terbaik. Yang terbaik itu kan di pikiran kita selalu bisa bikin orang lain terbaik kok. Kita akan nemuin kok orang-orang yang lebih baik lagi. Ya mungkin ya. Karena bisa aja emang mantan lo yang terbaik. Gue siapa? Gue bukan Tuhan gitu. Tapi intinya jangan ngestak akan hal itu. Jangan lu jadinya lu nggak bisa ngapa-ngapain. Lu jadi kepikiran itu terus, sama aja men. Sama kayak orang udah bisnis terus dia udah capek, disesalin terus apa yang udah dia gagal, gak akan maju. Orang yang maju itu orang yang udah terima, berdamai sama hal itu, dan dia maju ke depan. Gila gimana? Episode 1 cukup so tau ya. Ya itulah. Harapan gue adalah siapapun yang mendengar ini, kalian bisa mulai melangkah sedikit demi sedikit. Kalau kalian emang sekarang lagi ngerasa capek, lagi ngerasa gak ada sesuatu yang
bisa kalian lakuin. Kayak lu merasa gak punya pilihan, padahal sebenarnya pilihan ada. Lu yang rasa udah mencoba banyak hal, lu punya banyak tujuan, lu punya banyak ide, lu punya banyak keinginan, lu punya banyak mimpi-mimpi, tapi lu selalu kalah sama perasaan lu sendiri yang gak berani ngemulai, yang lu selalu ngerasa lu gak akan sampai di finish yang begitu jauh itu. Ambil langkah sedikit demi sedikit. Selalu inget, itu aja udah, one step at a time. Buat diri gue juga, kalau nanti lu udah umur berapa, atau ya kapanpun lu denger rekaman ini lagi, inget hal itu, one step at a time. Jangan serakah, jangan pengennya langsung sampai sana sampai sini. Ikutin pace lu sendiri, yang penting maju ke depan. Yang penting jadi orang yang bertumbuh untuk menjadi orang yang lebih baik. That's it. Ya gue rasa itu untuk pembahasan di season kedua, episode pertama mengenai monolog Pena Senja. Gue harap episode kedua udah jadi dialog Pena Senja, begitupun seterusnya. Doain aja supaya lebih lancar. Dan kalau kalian yang punya cerita-cerita yang pengen curhat, banyak sebenarnya yang pengen curhat, cuman curhatnya di DM gitu, curhatnya di FB, gue males balesinnya. Dan ya kalau gue lagi mood mungkin gitu, karena gue juga kadang-kadang aduh ngapain urusan gue sendiri aja nggak beres-beres gitu. Tapi kalau kalian pengen jadi konten dan pengen gue bahas, gue sangat mau membahas. Kalau bisa dimasukin ke podcast juga, supaya ada pembahasan, supaya ada perspektif lain dari kalian bisa langsung DM aja @penasenja_ di Instagram, atau ke Twitter, sama ya @penasenja_ juga kalau nggak salah, atau ke email. Ya gue nggak tahu sih, banyak kalian bocah-bocah gitu ya, email bodong semua. Tapi kalau ada yang mau email, penaxsenja@gmail.com. Lu bisa email ke situ, lu cerita apalah. Gua nggak jamin akan menyelesaikan masalah lu tentunya, karena gue bukan motivator, gue bukan psikolog dan siapapun. Tapi setidaknya kita bisa ngelihat kacamata yang lain lah. Dan ya orang yang buntu setidaknya bisa dengar pendapat orang lain. Dan ya gue nggak menjamin gue benar, tapi gue bisa menjamin bahwa gue akan berikan pendapat yang terbaik. Oke, asal lu nanya nggak ngeselin. Kalau ngeselin gue pasti marah-marah. Oke, itu aja. Bercanda lah, nggak usah marah-marah. Gue rasa itu aja. Sekali lagi glad to be back. Gue seneng banget bisa balik lagi. Ternyata cukup hampa tanpa bikin podcast beberapa bulan ini. Berapa bulan ini cukup hampa, ternyata nggak bisa bikin podcast. Dan semoga aja season 2 ini akan berjalan lebih mulus, lebih lancar. Ya kedepannya lebih baik lah. Aduh klise banget ya, lebih baik. Ya itulah, kalau ada sponsor gitu kan, biar nih podcast gak gini-gini doang gitu, ya bisa lah gitu. Oke, itu aja dari gua Victor. Semuanya thank you yang udah mau dengerin monolog Pena Senja ini. Semoga kalian diberi kesehatan selalu. Apalagi udah ya. Oke, that's it. I'll see you next episode. I'm Victor, ciao. Peace.